Shalom sahabat Katolik Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa di channel YouTube Berita Katolik. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan para santo dan santa atau kehidupan orang-orang kudus yang secara resmi diakui oleh Gereja Katolik Roma. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2020. Secara resmi, pada tanggal 4 Desember setiap tahunnya, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Damaskus, pujangga gereja dan pengaku iman. Ingin tahu kisah hidupnya? Inilah kisah selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe di bawah video ini agar saya dapat dengan semangat untuk terus mengupload video-video seputar kekatolikan setiap harinya. Terima kasih. Santo Yohanes dari Damsyik, pujangga gereja dan pengaku iman. Yohanes lahir pada tahun 650 di kota Damsyik atau Damaskus. Pada masa itu, Damsyik berada di bawah kekuasaan kaum Sarasin. Semenjak kecil, ia dididik oleh seorang rahib Yunani. Ayahnya bernama Sargun bin Mansur, yakni seorang Arab Kristen, adalah menteri keuangan pada Khalif Abdel Malik di Damsyik pada tahun 685 sampai 705. Sepeninggal ayahnya, Yohaneslah yang menggantikannya sebagai menteri keuangan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia meletakkan jabatan itu lalu menjadi rahib di biara Marsabah dekat Yerusalem. Di biara itulah ia menulis buku-buku pembelaan iman, khususnya yang berhubungan dengan penghormatan kepada arca-arca para orang kudus. Dalam 3 buku apologetik yang ditulisnya, ia menegaskan bahwa umat Kristen menjunjung tinggi para kudus dan memberikan hormat istimewa kepada mereka karena keteladanan hidup mereka dalam menghayati iman Kristiani dan dalam menaati kehendak Allah. Arca-arca para kudus itu menjadi bagaikan kaca, tempat umat Kristen bercermin diri perihal perilaku hidupnya sebagai orang Kristen. Ia mengatakan, di dalam arca-arca itu kami menyatakan perbuatan dan penderitaan orang-orang kudus, dan dengan memandangnya kami menjadi semakin suci dan semakin dikuatkan untuk mengikuti teladannya. Bersama seorang rahib lainnya, ia menciptakan banyak syair dan madah pujian. Awalnya karya-karya mereka ini dicemooh oleh para rahib yang lebih tua, karena pada masa itu pekerjaan menulis syair dianggap sebagai pekerjaan tercela, meskipun karya-karya itu bernafaskan nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, Yohanes terus saja menciptakan dan beberapa madah pujian yang digubahnya masih tetap dinyanyikan sampai saat ini. Yohanes meninggal dunia pada tahun 749. Ia dihormati sebagai pujangga gereja dan bapa gereja Yunani yang terakhir. Sahabat Katolik Indonesia, demikianlah kisah hidup dan riwayat singkat dari Santo Yohanes dari Damaskus sebagai pujangga gereja dan pengaku iman. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini ke media-media sosial kalian. Terima kasih.